Kembali lagi di Ngopas. Kalau kita bicara pameran, expose lah. Ini ada banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk produk-produk anak-anak kita di SMK. Tidak hanya di SMK sini, kalau di SMK sini kan jelas ya. Dari kecantikan, kemudian dari boga, kuliner, busana, mereka sudah masing-masing punya teva dengan produknya sendiri-sendiri. Nah, tapi ada satu persoalan yang sama-sama mungkin dihadapi oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia, ya. Bagaimana mereka mengekspos kesempatan yang mereka peroleh untuk mengekspos produk-produk mereka itu. Nah, menurut Bu Mila, apakah ini harus dibuka untuk umum atau terbatas pada pameran-pameran konvensional seperti yang dilakukan selama ini gitu? Saya nggak setuju kalau misalkan konvensional, Pak. Karena dulu di SMK 3 ini yang sering mengadakan gelar karya itu kan boga dengan busana ya Pak ya. Gelar karya namanya, gelar karya hasil siswa. Itu kalau yang busana kami di aula di atas, lantai atas. Itu siapa yang diundang? Hanya orang tua kan begitu. Industri juga diundang, tapi kan terbatas kan seperti itu. Terus boga juga sama. Nah, ini ide dari teman-teman meminta waktu itu setelah saya jadi kepala sekolah meminta, Bu, kita berani nggak ya Bu? Soalnya saat saya menjadi wakil kepala sekolah bidang Humas Ubin, waktu itu kami ditawari oleh pemerintah daerah sini untuk ekspos hasil karya anak-anak dalam kegiatan karnival gitu. Waktu itu karnival. Tapi pakaiannya bukan pakaian yang ini, jadi tapi busana karnival yang besar, gaun besar seperti itu. Dan kami ikuti. Di sana sudah mulai awalnya itu Pak. Awalnya di situ, terus kami udah mulai berani ya, berarti antusiasnya masyarakat. Ternyata dari hasil itu juga banyak yang meminang kami, anak-anak kami. Jadi para industri dari busana waktu itu meminang kami. Nah, terus saya akhirnya juga berpikir, kok busana saja, gimana kalau boganya gitu. Nah, boganya juga kami mulai dengan kegiatan-kegiatan, tapi dengan pemerintah daerah waktu itu. Nah, akhirnya teman-teman ketua kompetensi keahlian waktu itu, dan saya sudah menjadi kepala sekolah, teman-teman terus merayu saya lah, Bu, kita berani lah Bu, kalau eksposnya itu besar-besaran dalam artian di suatu tempat yang akan banyak pengunjungnya dan kita ambil juga harinya kalau nggak Sabtu Minggu begitu. Wah, betul-betul luar biasa. Dan awal sekali 2015 saya menjadi kepala sekolah dan tahun 2015 itu di bulan Mei, kalau tidak salah bulan Mei, setelah anak-anak waktu itu masih ada ujian nasional, kami memberanikan diri untuk eksposnya di mall besar Pak. Di mall besar, terus awalnya kami hanya mengundang para industri yang dekat-dekat saja. Nah, karena dulu juga sudah mengenal dengan ini ya Pak, tapi tidak segencar sekarang, medsos juga kami expose, banyak yang tertarik gitu. Nah, coba tahun depannya kami diundang gitu. Kan ya tetap industri, kok kami nggak diundang, kami ingin lihat begitu. Tahun berikutnya 2016 kami lakukan lagi, 2017 semakin besar lagi, bahkan pernah setelah tahun kami mendapatkan bantuan revitalisasi, karena kami semakin pede Pak akhirnya, semakin pede, karya-karya anak juga semakin bagus, semakin berkualitas. Wah, semakin sangat berkualitas dan produknya tidak hanya gaun, misalkan pakaian kerja, pakaian muslim, tapi sudah yang jenis kontemporer dan sebagainya. Kami memberanikan diri mengundang sekolah-sekolah lain agar sekolah lain pun tertarik begitu. Mereka juga mau melakukan aksi seperti kami begitu. Beranikan diri sajalah. Saya begitu. Masalah keuangan insya Allah lah semua sponsor juga akan membantu kita, saya bilang begitu. Asal kita berani. Terus kami mengundang industri-industri sudah dari Jogja, Semarang datang gitu Pak. Nah, ingat
setelah tahun 2017 setiap kali kami sampai 2019 terakhir karena 2020 kan COVID itu ya Pak. Nah 2019 jadi 17, 18, 19 sejak 2017 itu industri itu setelah selesai dikatakan terima kasih semuanya, pokoknya penutup acara itu industri langsung nyerbu saya. Bu, saya mau ya anak ini. Bu, saya mau ya anak ini. Karena mereka percaya. Gitu iya, ya, ini hasil karyanya. Iya. Karena kan hasil karya itu, ini hasil karya yang bagus ya kategorinya, ya sangat bagus. Ini anaknya atau bahkan kalaupun anaknya tidak berjalan dengan Pragawatinya, itu yang memang tertarik dengan produk anak, baik desainer maupun pembeli konsumen, nyari yang jahit ini siapa, yang jahit ini begitu. Tapi kan ini tidak hanya terkait dengan prestasi anak ya, tapi bagaimana sebenarnya kawan-kawan di industri untuk datang gitu, ikut membantu mengembangkan baik itu kurikulum, pembelajarannya gitu. Waduh, sangat-sangat mendukung sampai ada yang industri. Waktu itu saya ingat sekali Good Puspo dari Peranjang dari Jogja waktu itu datang sampai ke saya itu, Bu, anak SMK 3 betul-betul luar biasa, saya bangga walaupun masih SMK atau sebagai anak SMK tapi bisa membuat rancangan gaun seperti itu, pakaian yang layak sudah loh Bu, itu udah layak, sangat-sangat layak untuk dijual dan digunakan oleh masyarakat, itu sangat-sangat bagus. Dan Bu, itu loh desainnya itu loh Pak, katanya bagus, perpaduan warna gitu. Nah ini yang menarik Bu, terkait dengan pengembangan desain ya. Pengembangan desain kalau kita lihat kan desain masih manual. Oh iya. Ya, manual semua kita lihat tadi anak-anak kita menggambar secara manual gitu ya. Mungkin ini kalau sedikit disentuh gitu dengan peralatan yang lebih modern mungkin juga akan lebih baik gitu ya. Itu ya semoga dengan acara ini ada pemerintah yang memberikan bantuan, contohnya saya dengan anak-anak yang broadcast misalkan kan seperti itu. Broadcast juga sama Pak. Jadi saya tujuannya membuka juga untuk mengekspos anak-anak dengan peralatan yang semakin bagus kan, eksposnya juga kan semakin baik hasilnya kan seperti itu. Nah untuk yang busana tadi Bapak, guru-gurunya itu sudah dilatih, cuma memang peralatannya kami masih sangat terbatas, baru punya satu kalau tidak salah. Ini manual saja luar biasa hasilnya, apalagi kalau dilengkapi dengan peralatan yang lebih canggih gitu ya. Ya SMK 3 itu juga terpilih sebagai ini loh Pak, sebagai SMK kelas vokasi untuk desainernya. Itu kami memberanikan diri juga Pak, memberanikan diri, kami nyusun kurikulumnya tersendiri bersama dengan timnya Poppy Darsono. Dan ada Puskur waktu itu, waktu menyusun di Surabaya, jadi mata pelajaran kejuruannya, maaf kami tidak given dari pemerintah waktu itu, tapi memang rancangan kami sendiri dengan beberapa para desainer di Surabaya waktu itu. Terus guru-gurunya juga dilatih selama 10 hari di industri di Surabaya. Kebetulan kepala sekolahnya juga harus ikut juga pelatihan. Hanya saya tidak untuk kompeten, tapi saya melihat bahwa alur dari anak kalau mau menjadi desainer, istilahnya paling tidak asisten ataupun untuk levelnya anak SMK itu disampaikan seperti itu Pak oleh para desainer dari Surabaya waktu itu. Seperti itu Pak. Ini saya kira sangat baik buat kawan-kawan di industri. Di SMK Negeri 3 Magelang ini meskipun peralatannya masih sangat sederhana ya, manual semua, di industri busana terutama, itu luar biasa hasilnya. Mereka sudah bisa menghasilkan kain sendiri. The Jelipat ini adalah produk asli kawan-kawan di sini, anak-anak kita di sini. Di samping itu juga ada produk lain. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di Boga. Boga. Ya, produk unggulan Brown Kavis yang sudah sertifikat halal. Dan untuk yang busana tadi sudah dijual ini Pak, marketplace juga. Di Tokopedia dan blibli.com. Ya, bisa diperoleh di situ saya kira. Bisa diperoleh di situ, dan ini sudah masuk di banyak marketplace saya kira. Ini produk-produknya
SMK 3 dan satu lagi saya kira tadi kita lihat belum ada satu satu peralatan printing yang modern. Belum punya. Ya, belum ada. Jadi Karena ini semuanya masih manual, Iya, serba betul, manual. Pak. Ya, dan ini yang menarik, Bu. Dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi modern. Saya kira ini akan lebih unik. Tapi yang pasti begini, kita semangatnya apapun yang kita punya, begitu peralatan yang kita punya maksimalkan, begitu. Karena kalau kita memang menunggu hanya isinya mengeluh saja, kok belum ada ini, kami belum punya ini, begitu, itu nggak akan jadi-jadi, begitu. Apapun yang terjadi, yang ada kondisi di sekolah ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Seperti yang saya sampaikan dulu, kita juga belum menjalankan TEVA, kita nggak mengharap-harap bantuan TEVA, Teaching Factory. Kami jalankan dulu semua. Tahun 2017 kita jalankan, bantuannya kebetulan di tahun 2018. Nggak apa-apa gitu kan ya. Ya bismillah lah semuanya. Ini bukti bahwa SMK itu memang kreatif gitu. Iya, karena kalau menunggu-nunggu gitu Pak nggak akan jadi-jadi kan gitu. Dan saya juga harus memberi semangat masalahnya ke anak-anak seperti itu, juga ke Bapak Ibu guru gitu. Ayo apa yang kita bisa ya kita buat gitu, kita perbuat, kita lakukan seperti itu. Insya Allah saya bantu, saya support seperti itu. Ya contohnya yang tadi saya bilang, kemanapun saya gunakanlah produk anak-anak. Dan pemerintah daerah saya kira dimanapun berada ya, di luar Jawa ya, di Jawa, luar Jawa, di 34 provinsi ini, kita punya SMK yang memiliki produk masing-masing sesuai dengan keunggulan lokal masing-masing. Atau kearifan lokal, kearifan lokal. Nah, manfaatkan produk-produk mereka untuk menjadi seragam atau menjadi apa saja yang bermanfaat di daerah. Ya, saya kira ini kuncinya di situ. Kenapa SMK itu harus dikembangkan? Ya, sehingga harus didukung. Maka Impres nomor 9 tahun 2016 itu kan meminta kepada semua komponen masyarakat termasuk pemerintah daerah untuk ayo kita bangun SMK-SMK ini sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Iya. Dan anak-anak kami diakui kok Pak oleh industri. Sepertinya nggak ada yang istilahnya ya kalaupun misalkan bukan menganggur ya Pak ya anak-anak kami itu. Karena memang terbentur setelah menikah atau bagaimana ya. Tapi yang pasti anak-anak kami itu terserap oleh industri, bahkan industri itu juga meminta begitu. Untuk industri kecantikan kami itu waiting loh Pak. Jadi industrinya waiting list, jadi daftar dulu kalau mau minta anak-anak kami. Oke Bu Mila, kalau kita kembali kepada komposisi guru produktif di SMK, ini kan beberapa tahun terakhir ini kita mengalami kesulitan. Terutama untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai akibat satu misalnya guru banyak yang pensiun ya, dan ini pasti terjadi, dan yang kedua pasti pengangkatan yang belum tentu pasti kapan waktunya ya, dan ini menjadi beban berat buat kawan-kawan di SMK saya kira. Nah, sementara itu perubahan dari P4TK yang dulunya menghasilkan guru-guru produktif ini sekarang berubah menjadi balai besar, dan mungkin ini ada perubahan sistem. Saya juga nggak terlalu tahu pasti bagaimana sistem itu berubah. Nah, menurut Bu Mila, kebutuhan guru produktif di SMK yang makin sedikit ini makin jarang lah, mulai terkikis ini bagaimana memenuhinya? Kalaupun misalkan bisa, pernah sih ada saat pertemuan waktu itu dengan para kepala sekolah waktu itu, saya lupa kejadiannya, waktu dan tahunnya. Pernah kami ya istilahnya kalau orang Jawa itu rasan-rasan gitu loh Pak, rasan-rasan. Kenapa ya seperti kita sudah tidak ada lagi? Karena kebetulan saya pun guru produktif yang berasal dari SMK, begitu. Saya lulusan dari SMKK. Kebetulan saya boga gizi, boganya tapi lebih lagi ke konsentrasinya gizi. Lalu saya mendapatkan beasiswa ke IPB begitu. Nah, saya di sana belajar untuk faknya di gizi dengan IPB, tapi keguruannya dengan IKIP Jakarta. Nah, waktu itu saya juga karena ikatan dinas ya,
melalui penyaringan yang begitu ketat sekali waktu itu. Nah, dan kita juga tekan kontrak di sini. Saya waktu itu tidak boleh keluar dari kuliah, tidak boleh juga melanggar. Dalam artian ya kita harus bertanggung jawab lah. Pemerintah sudah memberi bantuan. Nah, di saat saya ditempatkan, saya juga harus berani ditempatkan di luar daerah. Di mana saja gitu. Di mana saja di seluruh Indonesia, karena kita tekan kontrak seperti itu. Yang akhirnya ya saya ditempatkan di Magelang ini, di kota Magelang ini. Nah, mungkin ya saya bilang tadi pas rasan-rasan itu tadi saya pernah nyampaikan, dengan teman-teman juga pernah menyampaikan begitu. Saya lupa Pak acara apa ya waktu itu. Kami sudah pernah menyampaikan apa enggak kayak kami lagi begitu. Jadi program penghargaan untuk siswa di SMK yang berprestasi. Karena waktu itu yang boleh mendaftar adalah siswa yang berprestasi baik di bidang knowledge, skill maupun sikap. Waktu itu ada 3 komponen yang harus dipenuhi seperti itu, selain prestasi-prestasi yang lain. Nah, kalau misalkan memang itu bisa lagi dibuka, begitu kerjasama lagi, karena seingat saya waktu itu ada beberapa pilihan. Kalau gizi ke IPB, kalau boga ke P4TK, Bispar gitu. Kalau sekarang kan nama balai besar Pak yang tadi Bapak sampaikan. Lalu kalau yang perhotelan di Bali, ya kalau seingat saya seperti itu. Terus ada yang pertanian juga Pak. Pertanian juga di IPB. Itu kan Pak Dirjennya kita juga sama Pak. Iya. Pak Dirjen Pak Jumeri itu juga dari pertanian itu Pak. Hasil itu juga ya? Iya, beliau itu kalau tidak salah SMK di Boyolali kalau tidak salah seperti itu. Jadi ya kalau misalkan kembali lagi anak SMK diberi kesempatan, itu kan penghargaan ya Pak ya, diberi reward, penghargaan bahwa mereka pun jenjangnya bisa luas seperti itu, bisa kembali menjadi guru produktif, menjadi pengabdian dirinya juga kembali lagi kepada SMK, saya yakin. Ya karena kalau bisa terpenuhi. Ya kalau bisa terpenuhi di P4TK dulu, ya kenapa kemudian tidak dilakukan gitu kan? Itu pertanyaannya. Saya nggak tahu Pak. Nah, tapi begini, ketika balai besar kemudian sekarang masih mempertahankan departemen-departemen yang ada, ya saya kira ini kan masih bisa dimaksimalkan untuk dikembalikan fungsinya seperti dulu, menyelenggarakan pendidikan untuk pengadaan guru, misalnya guru produktif. Dulu di P4TK Bispar misalnya ada beberapa departemen, 8-9 departemen di situ, dan ini sangat luar biasa, labnya juga luar biasa, tenaga-tenaga pengajarnya juga luar biasa, sumber daya yang ada juga luar biasa gitu. Kalau ini kembali dimanfaatkan, saya kira tidak ada alasan untuk mengalami kesulitan bahwa guru produktif itu tidak akan bisa kita penuhi. Seperti sekarang ini, ya, substitusi untuk guru produktif bisa segera kita lakukan. Demikian juga untuk bidang-bidang yang lain seperti seni dan budaya. Sekarang ini hampir di seni dan budaya, pedalangan misalnya, karawitan, itu tidak memiliki guru produktif. Ya, tapi ketika guru produktif itu dibolehkan dididik di P4TK dulu, yang sekarang atau balai besar ini, saya kira ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan positif lah oleh pemerintah, gitu, oleh kawan-kawan di pemerintahan yang berwenang memutuskan untuk ini. Nah ini saya kira jeritan dari kawan-kawan semua di SMK itu. Ya memang teman-teman dulu, tapi ya zaman-zaman tahun 84 ya, saya ingatnya 84 90-an, dan saya datang ke sini 95. Itu kan masih berlaku pelatihan atau diklat ya Pak ya, diklat guru produktif ya. Kalau ini diklat produktif level 1, level 2, level 3, kalau yang kecantikan dasar, terampil, mahir, seperti itu. Itu kan memang di P4TK dulu. Karena saya juga ngalami Pak, ngalami pelatihan di P4TK. Dari mulai pelatihan, lalu
akhirnya kita uji kompetensi gitu. Uji kompetensi ya uji kompetensi benar, ujian begitu. Sampai mendapatkan sertifikat. Itu yang uji juga industri, bukan main-main ya. Jadi penuh di situ kegiatannya. Jadi kita belajar secara teori, kita belajar secara praktik, kita juga belajar dengan industri. Industri juga didatangkan waktu itu. Didatangkan untuk memberikan pembekalan kepada kami, pembelajaran kepada kami. Jadi karena masih bujang ya Pak, jadi asik-asik aja. Tapi Bu ini rasan-rasan lagi nih. Kalau Bu Mila kan tuh bilang rasan-rasan ya. Ini kita rasan-rasan juga nih. Kalau dengan Pempat TK Bispar saat ini ya, yang menjadi Balai Besar Bisnis dan Pariwisata yang di Sawangan, kerjasama yang sudah dilakukan apa Bu? Oh banyak. Kemarin waktu pusat keunggulan betul-betul mendampingi kami. Telaten sekali narasumbernya dari sana, Widya Iswaranya yang dari sana. Pada kami nuntun sekali, sering mengadakan Zoom dengan kami juga waktu itu. Kemarin ada kegiatan di sana, pameran di sana pun saya seperti pulang kampung saja, ketemu sama teman-teman Widya Iswara dari perhotelan, dari Boga. Itu seperti ya ketemu lagi gitu, nostalgia saja. Dulu saya pernah di sini berhari-hari, nginep di sini berhari-hari, dan semua itu memberikan memori kenangan yang sangat indah itu Pak. Bahwa kami jadi pintar, kami semakin percaya diri, pede gitu kan, confident kami dalam mengajar, memberikan pendampingan ke anak, ya dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti itu. Artinya peran Balai Besar sekarang itu harus lebih ditingkatkan. Kalau ada lagi ya Pak, selain dengan industri, karena di sana juga ya industri juga ikut berperan gitu. Jadi balai itu bekerja sama dengan industri, jadi mereka juga sama mendampingi kami. Dan kerjasama balai-balai ini kan sudah cukup lama dan sangat kuat dengan industri itu. Demikian juga dengan Balai Besar Bisnis Pariwisata atau balai-balai besar yang lain juga, saya kira sama juga. Mereka memiliki link yang sangat kuat dengan industri, link sangat kuat dengan institusi-institusi lain juga saya kira. Ya, sehingga patut saya kira untuk dipertimbangkan kembali, memperbesar perannya ya dalam pembangunan kompetensi guru-guru kita di SMK. Tapi ini kembali lagi terserah kepada kawan-kawan di tingkat kebijakan bagaimana mengembangkan peran ini lebih luas lagi. Ini sebagian dari jeritan kawan-kawan di SMK ini adalah bagaimana melakukan substitusi guru produktif yang sekarang sudah mulai terkikis atau mulai berkurang di beberapa kompetensi penting, termasuk di bidang pariwisata, seni dan budaya saya kira ya Bu ya. Ya oke Bu Mila, saya kira kalau Ibu ada catatan terakhir ya silakan. Ya kalau dari saya berharap SMK betul-betul bisa menjadikan menjadikan sumbangsi buat negara yang bisa mengisi tenaga-tenaga kerja, juga mengisi jiwa-jiwa wirausaha anak-anak. Karena di SMK itu tidak hanya untuk diajarkan anak itu selain terampil bisa bekerja, paling tidak juga punya jiwa entertain seperti itu Pak. Selain yang akhirnya juga bisa melanjutkan juga. Dan sekarang SMK itu betul-betul sangat porsinya oleh pemerintah, perhatiannya semakin besar. Kalau zaman saya dulu sekolah, kuliah aja juga dibatasi, nggak boleh kesana kesini. Kalau sekarang sangat-sangat luas, jadi selain bekerja, wirausaha bisa juga melanjutkan. Dan mudah-mudahan SMK di seluruh Indonesia betul-betul bisa menjadi bagian dari pembangunan di Indonesia. Tidak usah lagi menggunakan tenaga-tenaga asing lah. Gunakanlah tenaga-tenaga gini. Kadang saya juga kalau sedang masuk ke kelas, saya bilang, apa kalian mau jadi penonton gitu di negara kalian sendiri, negeri kalian sendiri, sedihlah gitu. Kami meneruskan cita-cita kami ingin membangun bangsa, kalianlah yang harus menjalankannya. Saya selalu begitu. Jangan sampai kalian menjadi istilahnya penonton di negeri sendiri, atau malah kalian hanya menjadi, maaf tanda kutip pembantu istilahnya begitu, tapi kalian harus yang menjadi pengusaha besar, kalian harus menjadi bos, kalian harus menjalankan roda
yang namanya pemerintahan di sini begitu. Kalian kan calon-calonnya, yang kami ini ya nantinya tahun keberapa ya sudah, usia kan kita juga ada batasnya. Jadi selalu memberikan semangat dan jangan putus asa. Saya selalu sampaikan ke anak-anak, selalu semangat bahwa percaya bahwa kita itu bisa maju karena kalian. Betul. Negara ini bisa maju karena kalian, seperti itu. Bahkan saya juga ke anak-anak, ayo kenali juga dengan produk-produk yang kalian sendiri buat, seperti itu. Produk-produk yang kalian sendiri buat. Ayo kalian harus cinta terhadap produk yang kalian buat sendiri gitu. Itu sih Pak, kalau saya setiap kali masuk ke kelas. Ya, sahabat Tristan di seluruh Indonesia, berkualitasnya generasi muda menggambarkan bagaimana kita berkualitas secara nasional. Ketika generasi muda kita itu memiliki produktivitas yang tinggi, maka negara juga diuntungkan dengan produktivitas yang tinggi. Ya, kita akan bangun negara ini dengan tenaga-tenaga yang fresh, tenaga-tenaga yang muda, tenaga-tenaga terampil yang muda, tentu tanpa melupakan generasi-generasi sebelumnya. Ya. Generasi-generasi pendahulu kita, guru-guru kita, institusi-institusi pendidikan yang terus berkiprah membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas untuk pembangunan yang lebih berkualitas pula. Ya. Kita akan jumpa lagi di Ngopas dengan topik yang tidak kalah menarik di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.